Wong Song melihat semua kejadian itu. Semua kejadian ini telah diduga dan diprediksi oleh Wong Song. Dalam hatinya dia berkata, kupikir mereka berusaha membuang-buang waktu dalam bertahan dan membangun benteng, namun sebagian dari mereka malah keluar benteng untuk bertarung. Ini berbeda dari yang kuduga, tapi ini tidak jauh meleset dari yang kuperkirakan. Cuma terdapat perbedaan kecil pada faktor seperti itu, atau mungkin juga tidak. Lalu dia memerintahkan seseorang. Dia berkata, ketua satuan bayangan berkuda, cepat kuasai medan, kupercayakan semua ini pada kalian. Itulah yang dikatakan Wong Song, memberikan perintah pada anak buahnya. Dan benar saja, satuan berkuda pun langsung bersiap-siap. Mereka memakai topengnya, lalu menaiki kuda, maju dan tebas kepala musuh. Itulah perintah dari Wong Song sang Heavenly. Sementara itu Wong Song menyuruh pada Patih. Dia berkata, kirim sinyal pada pasukan Baekwon di barat untuk memasuki pertempuran. Aku juga akan melaksanakannya. Lalu di sana si Patih hanya berkata, aku akan melaksanakan perintah pemimpin. Dan diberilah sinyal untuk sesuatu. Ah Yong di sana melihat sinyal itu. Semua pasukan Baekwon, kita berangkat ke medan perang. Itulah yang terjadi. Sementara itu di sini adalah si Taeyang. Dia melihat semua kejadian itu. Dia berkata sedikit lagi, lalu sekarang. Namun ketika dia berkata begitu, lempar panahnya dan bebatuan juga. Panah terlempar dan bebatuan juga dilemparkan. Jangan biarkan musuh naik. Saat itu para pasukan demonik sudah muncul di sana. Namun para panah dan batuan itu tidak membuat mereka gentar. Di sana para demonik berhasil menghalau semua panah dan batu itu. Bahkan di sana ada Guan Taeyang yang sudah bersiap dengan pedangnya. Pendekar ini hanya bisa melihat kedatangan seorang musuh yang sangat kuat. Dia berkata dalam hatinya, aku harus menahannya. Yang terpenting dari 10 Master Demonik Agung, kalau aku bisa melawan 10 Master Demonik Agung sebelum mereka datang, ku yakin akan memberikan pukulan besar pada kekuatan kultus demonik. Lalu begitulah dia pun maju untuk melawan Demon Wind atau demonik angin. Mereka semua mengepungnya. Dia berusaha untuk mengepung sang demonik angin. Berani sekali penyembah kultus demonik menghadapiku. Kalian orang-orang udik perbatasan mengincar dataran tengah. Kalian sudah bertindak terlalu jauh kawan. Namun di sana sang demon wind dia berkata, oh begitu ya, aku ingin bertarung melawanmu suatu hari nanti pemula. Dia berkata begitu dan melancarkan gatling. Hurrah, dar. Benar saja, dia pun terkena serangannya, namun dia masih bertahan. Lalu seseorang berkata, kesempatan. Dan benar saja, Demon Wind itu melihat sesuatu dan dia merasakan sesuatu di punggungnya. Sementara orang yang menyerangnya dia berkata, aku menebasnya tapi tidak terjadi apa-apa. Yang benar saja, apa orang ini baja atau bagaimana? Namun ketika dia sedang melamun, sebuah tangan yang sangat besar datang untuk mencengkeram tangannya juga, melemparkannya ke arah yang lain, dan dia pun terlempar ke arah saudaranya, saudari Ark. Dan benar saja, dia pun berhasil menangkapnya. Di sisi yang lain di sana juga ada si Kribo dari Kelantang. Sekarang bukan situasi yang memberimu pilihan, ya ucapnya sambil dia terlihat sepertinya mengeluarkan racun-racun dari Kelantang, menebaskan itu sendiri. Dan sementara itu Demon Wind di sana benar-benar terkepung oleh para ortodok. Namun dia tidak menyerah begitu saja. Dia menghancurkan dataran, tertebas begitu saja. Dia benar-benar monster. Dia lebih kuat dari perkiraanku. Tapi racun saudari Ak sudah memasuki tubuhnya lewat goresan yang diterimanya. Dilihat dari kepribadiannya, dia adalah orang yang bertindak gegabah. Jadi racunnya pasti akan cepat menyebar. Kalau aku mengulur waktu, mungkin aku bisa mengalahkannya. 1 dari 10 Master Demonik Agung. Dengan sombongnya dia berkata demikian. Taeyang memberikan perintah pada anak buahnya di sisi yang lain. Dark Dragon, dengarkan, kita akan bantai pasukan Dawn Dragon. Perintahkan pemimpin. Itu adalah yang dilakukannya. Lalu Baekwon juga akan bergabung dengan Dark Dragon untuk menyerang musuh. Semuanya berteriak, hurrah! Dasar kalian, lupakan Demon King Windfish. Ubah tujuan kita menghentikan musuh, ucap para ortodok. Aku akan berusaha mengulur waktu melawan Demon King of the Windfish. Namun ketika itu dia berkata, Master, apa kau baik-baik saja? Namun si Master ini dia hanya berkata, bentengnya akan hancur kalau aku tidak menghentikan si Demon Wind. Kalau itu sampai terjadi, kita terpaksa harus melawan pasukan besar dalam jumlah yang besar. Di medan perang menjadi lautan darah, dan benteng harus berdiri demi membatasi pasukan kultus Divine. Lalu dia berkata, saudari Ak, pastikan saja untuk kembali membantuku setelah kau membereskan musuh yang lain. Aku akan berusaha mengulur waktu sampai itu tiba.
Lalu dia pun langsung pergi. Sementara ini si saudari A berkata, kau juga melihat kekuatan orang itu, jadi mau bagaimana lagi, Master? Sementara itu situasi pasukan berkuda Iron Sword yang dipimpin John Renon juga tidak jauh berbeda dari pasukan Dawn Dragon. Mereka berangkat untuk melawan Lee Sinjung atau pasukan kudanya Demonic. Berani sekali kalian melawan pasukan berkuda sambil menunggangi kuda di gunung, dasar sombong. Lalu dia pun menerjang ke arah pasukan Demonic. Pikir kau bisa menghadapiku cuma menunggang kuda, ha? Lalu kecerak, tiba-tiba saja dia langsung terkejut dengan sesuatu. Hampir tertebas oleh sesuatu. Kuda ortodok pun rupanya lebih lemah dari kuda Demonic yang terlihat lebih garang dan lebih berkilauan. Ku yakin jaraknya sudah cukup untuk membuat tombak, tapi dia tidak mengenaiku. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun rupanya dia itu hanyalah tidak sebuah kebetulan. Itu hanya untuk mengulur waktu. Dia menumpukan kaki kirinya dalam pedal langsung kembali setelah mendorong dirinya. Dia pun melakukan pose yang aneh. Inilah kekuatan dari perkesukaan berkuda dari Demonic. Apa bahkan sesuatu itu seperti bisa dilakukan? Pertarungan ini aku salah perkiraan, ucapnya. Sementara itu di sisi lain benteng ada seseorang yang mendekatinya. Rupanya ini adalah si kakek. Mereka melakukannya dengan baik ya, karena keseimbangan mereka sudah mulai kacau. Kurasa mungkin pertarungan ini akan menjadi kemenangan Kultus Divine kalau kami mengulur waktu lebih lama. Namun itu bukan kemenangan yang diimpikan pemimpin. Dia langsung mengeluarkan kekuatannya. Kakek ini juga harus bergerak sesuai yang diinginkan pemimpin. Benar saja terlihat sesuatu dan kecerak. Sebuah hembusan angin menghancurkan benteng pertahanan mereka. Apa, ucap para penjaga di sana. Semuanya dipotong. Dalam detik-detik terakhirnya dia melihat sosok kakek yang benar-benar menakutkan yang sedang tertawa. Dia berkata, hahaha, lucu sekali anak muda. Sementara itu di sisi gunung, Wongsong melihat semua kejadian itu. Mereka berhasil, ucapnya dengan bangga. Penyerangan pertama berhasil, akan lanjut dengan penyerangan kedua, ucap Sipati. Dan begitulah rencana peruntuhan Gunung Kilian dimulai. Karena temboknya sudah dihancurkan, sudah tidak ada mungkin artinya bertahan. Itu sudah pasti karena pembatas antara bagian luar dan dalam sudah jebol. Salah satu tembok kayu runtuh. Kultus Divine Heavenly Demon mengirim lebih banyak ke Gunung Kilian. Dan dari bagian dalam tembok seniman bela diri ortodok bergerak untuk menghentikan mereka. Ini adalah awal mula dari pertempuran yang baru. Sementara itu si Demon Wind dia berkata, hahaha, lumayan juga. Lebih tepatnya dia bertahan baik saja dengan bertahan kemati-matian. Saryong Hi melawan Goyong Byuk. Dia berusaha semampu mungkin, namun ketika itu terdengar suara teriakan. Wah, karena pertempurannya baru dimulai, lawannya sudah berganti. Namun ketika Yonghi melihat ke arah yang lain, dia tiba-tiba dihajar oleh sesuatu, gecerak, dar. Begitulah dia terlempar jauh dari tempatnya, hampir kehilangan kesadaran, namun masih bisa bangkit kembali. Kejayaan bagi Heavenly Demon, itulah yang mereka katakan ketika menyerang para ortodok. Di sana Yonghi hanya bisa melihatnya. Dasar fanatik, bersiaplah. Lalu saat itu ketika dia bersiap-siap menyadari sesuatu bahwa Demon Wind hilang dari tempatnya. Di mana dia? Di mana Demon Wind? Dia sudah menghadapi salah satu iblis disebut Demon Wind, karena itu dia tidak menyadarinya. Kalau pihak mereka akan mengalami kerugian yang sangat besar kalau tidak ada orang yang menahannya di suatu tempat. Namun di sana Yonghi berpikir, tapi ini aneh, jumlah anggota Demonic tidak begitu banyak di sini. Menurut yang kudengar, jumlah anggota pasukan timur dan barat kalau digabungkan sekitar 20.000. Tapi pasukan yang sampai di sini tidak sampai 3.000. Mereka tidak langsung mengirim semua pasukan. Apa yang dipikirkan Kultus Demon? Meski situasi sekarang sudah menjadi pertempuran besar, mereka tidak meninggalkan area-area tertentu. Kenapa begitu, ucap Yonghi yang berpikir demikian. Apa mereka berusaha melakukan pengepungan? Namun seseorang berteriak, wah, apa itu? Tiba-tiba seseorang terbang di langit, dan benar saja itu adalah Ter yang bersiap untuk menghadapi Yonghi yang menggantikan Demon Wind. Kalau kau tidak merasakan niat membunuh dari kinya, mungkin aku sudah terbelah karena terbasahannya. Kau ketua Dark Dragon, ucapnya. Ketua pasukan Dawn Dragon, bukan? Kau dirinya. Mereka saling bertatapan muka dan berkenalan satu sama lain. Dan tang, besi pun beradu dengan besi, pedang diadu dengan pedang. Mereka berdua saling bertahan satu sama lain. Yonghi berkata, apa yang sebenarnya dipikirkan Kultus Demon? Kenapa? Ucapnya.
Kenapa kalian tidak melakukan serangan penuh? Apa yang kalian rencanakan?" sambil menyerang Taeyang. Namun Taeyang di sana hanya melihatnya dengan sinis. Dia hanya melakukan pertahanan lalu menebas untuk menyerang sesekali. Dan begitulah Yonghi pun menyadari hal itu. Taeyang mengatakannya ketika dia bertarung, "Kalau kau tidak melatih seni bela dirimu cuma dengan mulutmu, maka fokuslah dalam pertarungan." Hahaha. Karena kalau tidak fokus bisa-bisa lehermu kupenggal tanpa kau sadari loh. Di tengah-tengah kekacauan penyerangan, terlihat kelompok dari Kultus Divine Heavenly Demon bergerak diam-diam di sisi Gunung Kilian. Pergerakan aneh yang tujuannya tidak bisa ditebak. Itulah yang mereka lakukan. Mereka menancapkan besi-besi aneh dengan palu dan paku. Dan akhirnya mereka pun siap. Lalu terlihat ada seseorang di sana yang berkata, "Bekerja bagus semuanya. Itu adalah tiang besi yang akan kujadikan kunci untuk meruntuhkan gunung." Dante meruntuhkan gunung. Dengan begitu musuh akan menyadari kehebatan Kultus Heavenly Demon. Sementara di sisi Wongsong dia berkata, "Sudah saatnya sepertinya aku bergerak." Lalu sinyal pun ditembakkan, sebuah petasan-petasan mundur di sana. Apa yang mereka lakukan? Yonghi melihat semua kejadian itu. Taeyang yang menyadari akan apa arti dari sinyal itu, dia berkata, "Sebenarnya aku tidak terlalu mendengarkan apa yang terjadi dalam rencana ini, tapi aku yakin pada satu hal. Sinyal barusan itu sesuatu yang penting akan kami lakukan yang sedang bertarung di anggota Gunung Kilian. Ku ingin kita bertarung lebih lama, tapi aku sudahi sampai di sini saja ya. Kalau begitu semuanya," ucapnya sambil berteriak pada anak buahnya, "mulai jaga jarak dan mundur." Demonik pun mundur. Di sana Yonghi berkata, "Jangan mengejar mereka. Bisa jadi itu adalah jebakan." Lalu pasukan berkuda datang. Apa yang terjadi? Demonik itu tiba-tiba mundur. Taeyang benar-benar mundur dengan kelompoknya. Yonghi juga berpikir aneh. "Aku punya firasat buruk soal ini. Kurasa kita akan lebih baik kalau kita berkumpul." Dasar. Cepat semua, Ketua Ark. Kau berasal dari keluarga kelas bawah. Jangan pikir kau bisa menjadikan atasanku. Sementara itu rupanya ada seseorang yang berkata demikian. Dan benar saja tiba-tiba sesuatu terjadi. Sesuatu seperti menyelimuti gunung itu. Rupanya itu adalah Wongsong yang sedang mengeluarkan aura demoniknya yang terbang menuju suatu tempat. Dia melakukan sesuatu, mengangkat kakinya, dan tiba-tiba api ungu keluar dari kakinya. Itu ada Heavenly Demon, ucap orang-orang di bawah. Dan benar saja Wongsong pun melakukan sesuatu. Kobaran api yang sangat besar terpancar di sana. Mimpi buruk ortodok dimulai ketika kaki diselimuti api terus menyebarkan satu pijakan. Dan begitulah Wongsong pun mengeluarkan Rise of Heavenly Demon Step. Seni bela diri yang membuat sosok Heavenly Demon menjadi mimpi buruk ortodok. Kalau kau menanyakan ini pada orang-orang yang berkata demikian, mereka akan berikan dua jawaban. Heavenly Demon Destroying the World menjadi kata yang diketahui oleh banyak orang. Lalu rumor tersebar ketika dia menghancurkan cekungan Kidam menggunakan teknik ini. Dia juga mempunyai dan membuat orang-orang berpikir kalau ada meteor jatuh dari langit. Kalau dipikir sekali lagi, Heavenly Demon Destroying the World menjadi simbol Heavenly Demon yang baru. Kalau begitu bagaimana dengan akal yang akan dia gunakan saat ini? Ini adalah teknik yang akan menjadikan Heavenly Demon sebagai mimpi buruk ortodok yang terbaru. Bahkan orang-orang yang bertarung di gunung cekungan Kiam waktu itu masih bergidik ngeri dengan kengerian itu. Yang namanya adalah Ride of Heavenly Demon Step digunakan di Gunung Kilian. Dan benar saja terlihat api-api bertuburkan di sana. Lalu menyebarlah api-api itu. Apa itu menandakan akhir dunia? Di sana dia hanya melihat kejadian itu. Kalau hujan api terus berjatuhan seperti ini, aliansi musuh juga akan menerima kerusakan yang besar. Apa Heavenly Demon sudah gila? Namun Wongsong sebenarnya bisa mengendalikan api-api itu di mana dia akan jatuh. Di sana dia pun menyadari arti sinyal yang ditembakkan itu. Jadi begitu ya. Luar biasa mengalir dalam api suci mengenai tiang yang sudah disiapkan. Kekuatan yang dahsyat mengalir dalam tanah melalui tiang tersebut. Dan benar saja semua titik penempatan tiang tersebut dipenuhi dengan gertakan-gertakan. Dan hasilnya gunung yang mulai tidak kokoh lalu hancur. Wongsong pun memicu terjadinya longsor yang sangat besar. Tanah-tanah di sana mulai ambruk menerjang pepohonan, bahkan orang-orang yang ada di sana dalam detik-detik terakhirnya sebelum dia
terpantul oleh tanah. Dia berkata dalam hatinya, apa ini tindakan yang bisa dilakukan oleh manusia? Sementara itu si bos kuda berkata, apa Heavenly Demon sudah gila? Dia tidak bisa membedakan mana lawan dan musuh. Semuanya akan dibunuh oleh dirinya. Kalau tidak dia melakukan ini tanpa dipikirkan, maka Heavenly Demon mungkin benar-benar sudah gila. Sementara itu si kuda milik Heavenly Demon berkata, dewa kami tidak gila, kalian semua ya yang gila. Jangan terseret ke bawah dan menyamping semuanya ke kaki gunung. Seharusnya kita ada tempat untuk terjangkau agar tidak terkena longsor. Keputusan Saryong Hui tidak salah, namun ada seseorang yang mengendalikan longsor itu, dan itu adalah si Patih. Sekarang giliranku, ucapnya sambil dia mengibaskan kipasnya. Sah, melakukan sesuatu dengan pasak-pasak yang tertancap di tanah. Lalu tiba-tiba kekuatannya kurang dan langsung seseorang menepuk punggungnya. Dia berkata, fokuslah, aku akan membantumu. Dan itu adalah Wongsong, sang Heavenly Demon. Jadi ini alasan para demonik berdiam di belakang ya, meski sudah terjadi pertempuran besar. Tindakan itu supaya mereka tidak terseret longsor, dan longsornya cuma mereka merugikan ortodok. Aku sudah mengambil keputusan salah. Tidak seharusnya aku menyuruh mereka menyamping. Seharusnya aku menyuruh mereka ke tempat demonik meski itu mempertaruhkan nyawa. Sambil terlihat di sana bayangan dari Teriang. Kalau aku menyuruh begitu, setidaknya kami tidak akan mati karena longsor. Kalau mereka mati karena melawan demonik, lebih mulia daripada memalukan seperti ini. Lalu dia pun berteriak, saudari Tang, saudari Yue, bertahanlah. Terlihat orang dengan menunggang kuda terkena longsoran itu. Longsor itu benar-benar bencana. Pemandangan Gunung Kilian setelah dilanda bencana sungguh parah. Cuman ada beberapa seniman bela diri yang selamat setelah terseret longsor. Meski begitu kondisi mereka sama mengenasankannya. Ada mereka yang selamat dan terkubur dalam tanah. Ada juga seniman bela diri yang hebat selamat tapi mengalami luka parah karena terseret longsor. Salah satunya adalah si Emo, lalu si Topeng, dan orang ini juga tentu saja. Dia berkata, aku selamat. Kalau kami bisa mengumpulkan mereka yang selamat, maka masih ada kesempatan. Namun tiba-tiba ketika dia berpikir begitu, sebuah pedang sudah ditodongkan oleh para sekte demonik. Ya, aku diperintahkan untuk membawa semua orang yang selamat, ucap demonik. Dark Dragon tidak menunjukkan kasihan pada musuh mereka. Bahkan orang yang tubuhnya terluka parah tetap diseret sebagai tahanan. Tidak ada pengecualian, termasuk dari Fuck Arm. Kedua kakinya patah juga tetap diseret. Lalu dia berteriak. Steyang pun berkata, hei dasar bajingan, apa kalian tahu siapa aku? Aku ini keturunan langsung dari keluarga Fang. Perlakukan aku dengan layak jika kalian ingin menjadikanku tahanan. Lalu di sana Teddy yang mendekat, mundur semuanya biar ku tangani orang ini. Apa kau ketuanya? Namun ketika dia sedang berbacot-bacot ria, dia pun diberi bogem oleh Teddy yang, masa bodoh kau mau keturunan langsung atau keluarga Fang apapun itu. Bahkan jika kau kepala keluarga Fang diperlakukan, kau akan tepat sama menjadi tahanan di sini. Dengar ini, berani sekali. Diam kau, cuy, kau sekedar tahanan bukan tamu, ucap Teriang yang melakukan itu. Orang seperti itu ya menjadi jenderal musuh. Kita lanjutkan perjalanan sambil menyeret semua. Yonghui berkata, kalau mereka masih memperlakukan tahanan seperti ini, mereka benar-benar hidup sesuai kultus divine ya. Saryong-Hui, pasukan dari Dawn Dragon, dalam hatinya dan terdalamnya dia benar-benar mencurahkan dirinya sebagai anggota aliansi Murim. Dia benar-benar buta dengan apa yang ada di sekitarnya. Contohnya seperti informasi tentang klan dan orang yang dibawa kekuasaan Heavenly Demon menderita dan tersiksa. Dia percaya dengan begitu saja. Bukan cuma musuh, kalau mereka memperlakukan orang seperti ini, demon akhirnya akan menguasai dunia yang dipenuhi dengan lautan darah dan teriakan. Akan terjadi pembantaian dan mayat tergeletak di seluruh tempat. Itulah yang ada dipikirkan oleh Yonghui. Lalu dia memberanikan diri menanyakan itu pada Teriang. Punten, sebenarnya apa yang akan terjadi pada kami, ucapnya. Lalu Teriang hanya berkata, cuy, semua keputusan ada di tempat pemimpin. Dan mereka pun sampai ke markas sementara Heavenly Demon. Dia melihat semuanya, lalu dia menyadari ada seseorang. Bukannya itu, ya. Oh kalian ya, di sana ada si San sedang melihat kedatangan dari orang-orang itu. Lalu Teriang berkata, Tuan muda, kau mengenalnya? Halo ketua Dark Dragon, ucapnya sambil dia memberikan hormat. Lalu di sana Yonghui berkata, kenapa kau ada di sini? Itu karena dia pun menjelaskannya tentang bekas tebasan di kedainya dan semuanya. Yonghui hanya berkata, begitu ya. Orang yang meninggalkan tebasan yang ingin sekali aku temui ternyata itu adalah Heavenly Demon.
Lalu dia berkata, tidakkah berat untukmu tinggal bersama para demonik? Terdengar oleh teriang, cuy, dia pikir dia bisa asal membuka mulutnya meremehkan kami, seenaknya saja dia bilang begitu. Namun di sana Sansan berkata, tidak, mereka semua memperlakukanku dengan baik kok. Apa? Memperlakukanmu dengan baik? Ya, ini pemerintah untuk pemimpin, segera antarkan tahanan, seseorang berteriak.